Assalamualaikum semuanya, jangan lupa untuk tersenyum. Bab 26-27. Ternyata dia adalah Cheoku. Sekitar jam 10 setelah Gina menceritakan semua tentang pria amnesia itu, akhirnya Gina, Raisa dan Brian pergi. Gina turun lebih dulu dan menunggu di halte bus, sementara Raisa dan Brian menyusul dan menjemput Gina di halte bus sana. Sengaja bertemu di luar perusahaan agar tidak jadi pusat perhatian dan pembicaraan orang lain. Mereka semua kompak berpikir bahwa saat ini Zidane dalam bahaya, jadi segala informasinya haruslah dirahasiakan. "Di mana rumahmu?" tanya Brian, dia menyetir. Saat bertanya seperti itu tatapannya tetap fokus ke depan. Gina urung menjawab pertanyaan itu karena tiba-tiba dia kembali mendapatkan pertanyaan dari Nona Raisa. "Siapa namamu?" tanya Raisa. Gina jadi bingung mau menjawab yang mana dulu. Sejak tadi dia memang belum sempat memperkenalkan diri, gara-gara harus buru-buru untuk menceritakan tentang Alden. "Jangan hanya diam saja," Nona Raisa bertanya, "siapa namamu?" Brian kembali buka suara. Tiap kali pria itu membuka mulut selalu mampu membuat Gina takut. Maaf tuan, Nona, nama saya adalah Gina." Raisa mengangguk. Tidak bingung lagi bagaimana dia menyebut wanita ini. "Sekarang katakan di mana rumahmu." "Masih jauh tuan, lurus aja terus nanti kalau sudah waktunya belok akan saya beritahu, di Jalan Mawar Indah." Terang Gina, dia semakin merasa gugup karena duduknya adalah di samping Brian. Sementara Raisa duduk seorang diri di kursi tengah. Menatap kosong pada jalanan yang mereka lewati. Meski wajahnya terlihat datar namun jantungnya bergemuruh hebat, kedua tangannya pun sudah mulai mengeluarkan keringat dingin. Besar harapan di dalam hatinya bahwa pria yang diceritakan oleh Gina adalah sang adik. "Ya Tuhan, semoga saja dia benar Zidane," batin Raisa. Tak sabar rasanya untuk segera menyampaikan kabar baik kepada kedua orang tuanya, yang beberapa hari ini sangat cemas, makan tidak pernah terasa enak dan tidur tidak pernah terasa nyenyak. Selalu berusaha menemukan bidan namun belum membuahkan hasil apapun. "Belok kiri tuan," ucap Gina. Brian mengikuti, terus mengikuti instruksi itu sampai akhirnya mereka tiba di sebuah gang yang cukup sempit, bahkan mobil Brian tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Sementara rumah Gina masih di ujung sana, paling ujung. "Parkir di sini tidak apa-apa tuan, lagi pula tidak akan ada mobil yang masuk," terang Gina pula. Brian tidak menjawab apapun namun dia menghentikan mobilnya di sana. Setelah mobil itu benar-benar terparkir sempurna akhirnya mereka bertiga turun. "Di mana?" tanya Brian lagi, dia sudah berdiri di samping sang nona muda. Siap menjaga Raisa meski dari semut merah. "Di paling ujung tuan." Gina memimpin langkah, melewati jalanan yang sudah di paving blocks, jadi sepatu mereka tidak akan kotor. Terus berjalan sampai akhirnya tiba di rumah kontrakan Gina. Rumah sederhana berwarna putih yang sudah kusam. Gina mengetuk pintu beberapa kali namun tidak mendapat jawaban dan tak ada yang membuka pintu. "Mana? Jangan berani-beraninya membohongi kami ya. Aku bisa memecatmu sekarang juga." "Maaf tuan, tunggu sebentar. Mungkin Alden sedang di kamar mandi." Gina gelagapan. "Brian, berhentilah menekan Gina." Raisa pun buka suara, lengkap dengan tatapan tajamnya kepada sang asisten. Brian diam dan Gina kembali mengetuk pintu rumahnya sendiri. Karena pagi tadi pergi dengan buru-buru, Gina lupa membawa kunci lain serep rumahnya. Karena pintu rumahnya tak kunjung dibuka, Gina jadi semakin takut saja.
Namun seketika ketakutannya itu buyar ketika dia mendengar seorang pria memanggil namanya, terdengar suara yang tidak asing. "Gina," panggil Alden. Saat itu juga Gina, Brian dan Raisa berbalik dan melihat ke arah sumber suara. "Dek." Seketika Brian dan Raisa sama-sama terkejutnya. "Dia adalah Zidane." "Sayang, ada apa ini ramai-ramai?" tanya Alden sambil memakan sosis di tangannya dan saat itu juga Gina rasanya ingin pingsan. Dia lupa jika pria itu adalah suaminya. Kata sayang itu membuatnya baru ingat. Dan, parahnya belum dia ceritakan tentang masalah itu pada Brian dan Raisa. "Ya Tuhan, ambil saja nyawaku sekarang," batin Gina. Bab 27. Gina terhuyung, kakinya terlalu lemas untuk menopang berat badannya sendiri. Banyaknya pikiran di dalam kepalanya membuat dia kehilangan semua tenaga. Gina dengan cepat berpegangan pada pintu rumah agar dia tidak jatuh. Namun pergerakan itu tentu saja membuat Alden sangat cemas. Alden sontak saja membuang sosis yang dia makan lalu dengan cepat segera berlari menghampiri sang istri dan memeluknya erat. "Astaga sayang, apa yang terjadi denganmu?" tanya Alden dengan suaranya yang terdengar jelas jika merasa cemas. Tapi Gina tidak bisa menjawab apa-apa, sampai akhirnya Alden menatap tajam pada kedua orang asing yang sejak tadi mengerubungi istrinya. "Pasti kalian yang sudah membuat istriku jadi seperti ini kan? Kalian ini sebenarnya siapa?" tanya Alden dengan suaranya yang meninggi. Kedua matanya menatap nyalang. Dan kini jadi Raisa yang nyaris jatuh pingsan ketika melihat semuanya. Pria di hadapannya adalah sang adik, Zidane yang beberapa minggu terakhir hilang. Tapi kini Zidane malah bersikap seolah tidak mengenal dia. Raisa terlalu gamang, sampai lupa jika Gina sudah memberitahunya jika pria ini mengalami amnesia. Raisa yang nyaris jatuh langsung ditangkap oleh Brian. Sang asisten yang juga sama bingungnya dengan keadaan ini. "Zid," lirih Raisa, kedua matanya sudah berkaca-kaca sejak tadi. Rindu dan cemas yang selama ini menguasai hatinya seolah siap pecah. Tanpa pikir panjang, Raisa menepis Brian dan berniat memtigaluk sang adik. Tapi sayang, Alden dengan cepat mendorong tubuhnya. Beranggapan bahwa wanita ini berniat aku merusak rumah tangganya dengan Gina. "Jaga sikapmu ya. Jangan mentang-mentang kamu lebih cantik daripada istriku lalu bisa bersikap semaunya," bentak Alden. Dan Brian akhirnya kini mengunci satu kata yang diucapkan oleh sang tuan, "istriku." Mendengar satu kata itu dia dengan segera menatap tajam pada Gina yang kini berada di dalam dekapan Zidane. Sebuah tatapan yang menuntut sebuah penjelasan. Apa maksudnya? Kenapa tuannya berulang kali memanggil Gina dengan sebutan istriku? Dua pertanyaan itu memang tidak diucapkan secara langsung oleh Brian, namun Gina bisa mengetahuinya dengan jelas dari sorot mata sang asisten. "Maaf tuan, maaf nona, lebih baik kita masuk ke rumahku dulu," ajak Gina, bicara dengan sangat lemah. "Tunggu sayang. Jangan sembarangan meminta orang asing untuk masuk ke rumah kita, bisa saja mereka perampok yang berdandan menggunakan baju mewah seperti ini," bisik Alden, tapi suara bisikannya sampai mau didengar oleh semua orang. "Bukan begitu Al, beliau adalah Nona Raisa, beliau adalah kakak kandungmu, keluargamu." Kesal Gina, dia sangat takut pada Brian, namun begitu berani pada suaminya sendiri. Brian bahkan sampai tercengang melihat tingkah office girl itu. Padahal selama ini Zidane jauh lebih mengerikan dibanding dia. Dalam bisnis, Zidane dikenal sebagai CEO berdarah dingin. Tanpa banyak bicara namun bisa mencapai semua target. "Jangan bercanda sayang, ini tidak lucu,"
tolak Alden. Siapa yang bercanda? Coba lihat lagi pria itu. Bukannya pria itu yang kemarin kamu bayangkan. Beliau adalah asisten Brian, asisten pribadimu. Kamu adalah seorang CEO. Terang Gina lagi, benar-benar ingin Alden mengerti dengan semua usahanya ini. Hidup dan mati dia lakukan agar Alden kembali pada keluarga yang sesungguhnya. Meski mungkin saja dia akan mulai merasa kehilangan. Mendadak Gina galau. Setelah banyak bicara untuk menjelaskan semua keadaan ini, kini Gina terdiam. Alden juga diam hingga membuat suasana jadi hening. Sementara Raisa sudah menangis, tak sabar membawa sang adik pulang.